Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang iklan baris. Masih ada kaitannya dengan minggu lalu, yaitu pokok bahasanya tentang iklan. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Yang akan Ibu bahas di sini adalah iklan baris. Pernah dengar iklan baris? Ya, biasanya kan kalau kalian dengar itu hanya iklan. Nah, ini ada kata baris di sini. Nah, apa itu iklan baris? Sekarang kita lihat. Iklan baris di sini adalah sebuah iklan yang dibuat dalam bentuk singkat. Makanya kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan iklan kecil. Ya, iklan baris itu iklan singkat yang isinya terdiri dari beberapa baris dalam sebuah kolom. Kemudian tujuannya untuk apa iklan baris ini? Hampir sama dengan iklan-iklan lainnya, yaitu untuk menawarkan barang atau jasa, kemudian untuk pencarian, untuk menjual, dan juga untuk lowongan pekerjaan. Ciri-cirinya bagaimana iklan baris ini? Sekarang kita lihat. Nah, biasanya di dalam iklan baris ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang objektif, jujur, singkat, dan jelas. Kemudian kata-kata yang dipilih juga menarik, sopan, ya, logis, dan ungkapan-ungkapannya biasanya itu menimbulkan sugestif. Sugestif itu artinya ketika orang membaca jadi tertarik. Nah, itu karena dari ungkapannya itu mengandung unsur sugestif. Kemudian penulisannya biasanya menggunakan singkatan-singkatan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik ya. Tidak lengkap seperti penulisan iklan yang lain, tapi di dalam iklan baris ini biasanya penulisannya singkat-singkat. Ya, hanya pada bagian yang dipentingkan dia biasanya menggunakan huruf kapital atau lebih ditebalkan hurufnya. Nah, kemudian panjang penulisannya biasanya itu antara 3 sampai 5 baris. Ya, karena nanti kalau terlalu panjang itu biasanya berhubungan dengan biayanya. Ya, biayanya pasti lebih mahal lagi. Ya. Nah, ini biasanya iklan baris itu ada di koran ya, anak-anak. Tapi karena sekarang ini koran agak-agak sulit ditemukan ya. Sebenarnya kalau mau cari sih ada juga ya. Cuma kan lebih banyak atau lebih mudah kita melihat di handphone ya. Nah, itu bisa juga kita temui di dalam handphone dari iklan baris tersebut. Ya, di koran itu lebih gampang lagi. Kamu tinggal misalnya kamu beli koran, nah dilihat itu biasanya ada di bagian-bagian belakang ya kalau iklan-iklan ya. Nah, itu ada iklan baris. Ya, sekarang iklan baris itu biasanya isinya hanya beberapa baris dan kolom. Nah, ini karena apa? Karena terbatasnya jumlah baris dalam kolom yang disediakan. Biasanya penulisannya juga menggunakan singkatan untuk menghemat tempat dan juga menghemat biaya. Nah, sekarang kita lihat tadi dalam iklan baris bisa dibuat menjadi sebuah iklan baris dari beberapa jenis iklan. Ya, misalnya dari iklannya yang berisi tentang penawaran. Penawaran itu baik barang maupun jasa bisa dibuat dalam iklan baris. Ya, nanti bisa disebutkan barangnya apa yang akan ditawarkan, kemudian jenisnya atau tipe barangnya apa, kondisi barangnya bagaimana, fasilitas dari barang yang akan ditawarkan itu seperti apa, ya nanti disebutkan itu di dalamnya. Kemudian alamat atau nomor telepon dari lokasi penawaran tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya iklan pencarian, bisa nggak Bu dibuat dalam iklan baris? Bisa. Ya, sebutkan dulu barangnya, misalnya mau mencari barang apa. Ya, sebutkan. Misalnya kehilangan motor atau mobil, sebutkan itu barangnya apa, kemudian jenisnya atau tipenya, kondisi barangnya seperti apa, fasilitasnya apa, dan yang terakhir jangan lupa tinggalkan alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
Nah, ini kalau iklan untuk menjual ya, penjualan sama seperti tadi. Kemudian iklan lowongan pekerjaan bisa juga dibuat dalam iklan baris. Ya. Nanti disebutkan bidang atau posisi yang dibutuhkan. Kemudian kemampuannya atau kemahiran yang dibutuhkan itu apa disebutkan. Kemudian kondisi seseorang yang dibutuhkan, misalnya jenis kelaminnya, terus usianya, lulusannya seperti apa, apakah lulusan SMA atau D3 atau S1 ya, seperti itu. Kemudian disebutkan juga fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan, dan yang terakhir pasti ada alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Nah, ini adalah contoh dari iklan baris ya anak-anak. Nah, mungkin kamu pernah lihat ini bentuknya seperti ini di dalam koran ya, di dalam koran. Atau kamu bisa lihat di Google juga bisa ya. Nah, sekarang kita lihat ini apa nih contohnya. Bu, kok ini kotak-kotak gini? Ya, ini makanya disebut dengan iklan baris karena ini berbaris-baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, kalau ini kolom namanya ya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini dalam bentuk kolom-kolom. Ya, kemudian kita lihat biasanya dalam satu kolom ini sama yang dijual atau yang ditawarkan sama. Ini tentang rumah dijual. Berarti di sini tentang rumah yang dijual. Dan antara baris pertama dan baris kedua itu sudah beda yang dijual. Ya, atau rumahnya misalnya yang ini dengan nomor telepon sekian-sekian yang dihubungi, kalau yang di bawahnya itu sudah beda. Dan yang ditawarkan juga rumahnya model seperti apa sudah beda lagi. Ya, jadi setiap baris ini berbeda yang dijual atau yang ditawarkan. Ya, ini rumah dijual, kemudian ini juga. Nah, di sini di bawahnya ada yang rumah dicari. Berarti di sini nih. Ya, ada yang mau mencari rumah. Kalau yang di sini ada yang mau menjual rumah. Ya, beda ya. Nah, sekarang kita lihat cara membacanya. Ini di sini ada ditulis Cipadu residen dalam townhouse LT 160M, LB 65M, 2KT di Hook ada taman, DPN plus BLKG, DKT ke Mall Bintaro Ciledug. Ya. Ini 475 JT, nego Hook 01 dan seterusnya. Nah, ini di sini apa? Bu, kok itu LT? Ya, LT. LT maksudnya adalah luas tanahnya. Ya, kalau ini LB luas bangunannya. Ada lagi 2KT, berarti 2 kamar tidur. Letaknya di Hook. Di Hook ini biasanya di pojok ya, di tikungan ya, pas di tikungan. Jadi dia bisa dari arah depan, bisa dari arah samping nih di Hook. Kemudian ada taman DPN, taman depan maksudnya ya. Jadi ada taman di depan plus belakang juga ada tamannya. Kemudian dekat kalau mau ke Mall Bintaro dan Ciledug. Ya, ini harganya 475 juta, JT itu juta. Nego artinya bisa dinego, bisa ditawar ya, dari harga ini bisa ditawar. Kemudian hubungi nomor teleponnya ini. Ya. Ini sama, sudah mulai disingkat-singkat ya. Ini ada TNH itu tanah kusir, daerah tanah kusir. Ini PS Senggerahan, Pesanggerahan. Kemudian ini juga sama, sudah ada LT, LB, 2KT, SHM. Nah, nanti kalau kalian menemukan ada SHM itu sertifikat hak milik. Ya, seperti itu. Ini sama. Ini juga ya, ada disiapkan untuk 2 lantai. Ini LT, MSK, masuk motor. Ya, motornya ini bisa masuk ke dalam bangunan ini, artinya jalanannya agak luas ya. Ini bebas banjir, SHM, sertifikat hak milik, ada PAM-nya, harganya 275 juta, KMYRN artinya Kemayoran. Ya, nih sama. TP, nanti kamu menemukan ada TP, berarti tanpa perantara. Ya, ini dalam gang, dekat pintu. Ya. Kemudian ini hubungi nomornya nomor sekian. Nah, anak-anak nanti kalau ada singkatan-singkatan kalian kaitkan dengan
apa yang akan ditawarkan atau dijual ya. Kadang-kadang nanti ada kata-kata singkatan yang hampir sama. Nah, itu harus diperhatikan itu. Nih, contoh biasanya ada singkatan-singkatan seperti ini ya. Ada LS, ada LB, ada LT, dan seterusnya. Ini nanti bisa kalian lihat di PowerPoint-nya. Ini contoh lain. Ya, iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu semua penjelasannya. Kalian nanti bisa sambil baca sebelum kalian mengerjakan tugasnya. Ya, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami. Kemudian nanti kalau sudah kalian baca dan dipahami, silakan kerjakan tugasnya nomor 1 sampai 10. Ya, demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.